Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusuf merupakan salah satu kisah yang paling terkenal dalam Al-Quran. Bagaimana perjalanan hidup seorang nabi mulia yang dimulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Dalam kisah Nabi Yusuf, kita akan menemukan betapa besar cobaannya yang harus dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Mulai dari dikhianati oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dituduh melakukan perbuatan tercela, hingga dijebloskan ke dalam penjara. Namun, selama perjalanan hidupnya, Nabi Yusuf tetap teguh beriman dan selalu mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang mulia, orang dari seorang yang mulia, cucu dari seorang yang mulia, cicit dari seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya karena nasabnya, tetapi juga karena sikapnya dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki sifat-sifat terpuji seperti sabar, tabah, ikhlas, pemaaf, bijaksana, dan keteguhan iman. Sifat-sifat terpuji ini tercermin dalam sejumlah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Yusuf. Menurut tafsir Al-Munir jilid 6 oleh Profesor Dr. Wahbah Juhaili, dan kisah para nabi oleh Ibnu Katsir, beberapa kisah Nabi Yusuf disingkat. Ketika beliau ditolak dan dijebak oleh istri Potifar, beliau tetap sabar dan menjaga kesucian dirinya. Ketika beliau dipenjara tanpa alasan yang jelas, beliau tetap bersabar dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau diangkat menjadi penasihat Raja Mesir, beliau menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan. Ketika beliau bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah membelenggunya, beliau memaafkan mereka dan memperlihatkan kasih sayang sebagai saudara. Dengan sifat-sifat terpuji yang dimilikinya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu teladan yang patut diteladani oleh umat manusia. Umat Islam dianjurkan melafazkan yang disebut dengan doa Nabi Yusuf. Ya Tuhanku, penjara lebih aku senangi daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Doa ini bersumber dari Al-Quran pada surat Yusuf ayat 33, supaya dijauhkan diri dari hawa nafsu. Selain daripada itu, terdapat doa Nabi Yusuf yang bisa diterapkan ketika sedang bercermin agar wajah menjadi bercahaya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Doa tersebut dapat diamalkan ketika bercermin. Mengamalkan doa Nabi Yusuf ketika bercermin ini dapat memancarkan aura wajah Anda menjadi lebih menawan dan dicintai oleh semua orang. Bahkan doa ini mampu menarik hati seseorang yang disukai. Ya Allah, jadikanlah nur cahaya Nabi Yusuf pada wajahku, dan bagi siapa yang melihat akan menjadi kagum serta memiliki cinta kasih kepadaku. Doa tersebut juga dapat diamalkan untuk memancarkan aura wajah agar terlihat lebih menarik dan menawan hingga dicintai oleh semua orang. Manfaat doa Nabi Yusuf. Mengamalkan doa harus ditunjukkan semata-mata untuk memperoleh ridho Allah, bukan tujuan lain. Manfaat yang diperoleh dari doa Nabi Yusuf semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manfaat ibarat hadiah dari Allah setelah Anda menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Adapun manfaat lainnya dari doa Nabi Yusuf seperti berikut. Terhindar dari musibah. Nabi Yusuf membaca doa tersebut agar terhindar dari fitnah wanita. Jika Anda merasa senang dalam keadaan yang tidak baik, maka segeralah berdoa, memohon pertolongan Allah menggunakan doa Nabi Yusuf. Mendapat kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Doa tersebut dibaca ketika Nabi Yusuf sedang dibujuk rayu oleh wanita yang parasnya cantik dan tubuhnya menggoda. Hal ini membangkitkan hawa nafsu Nabi Yusuf dan setan pun terus membujuknya agar melakukan maksiat. Namun, berkat doa ini, Nabi Yusuf dapat memberantas hawa nafsu agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Mendapat kekuatan menghadapi ujian. Ujian datang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, tidak terkecuali pada Nabi. Dengan membaca doa Nabi Yusuf dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi ujian, memancarkan aura wajah bercahaya. Dengan membaca doa dari Nabi Yusuf dapat membantu wajah memancarkan aura. Wajah terlihat lebih bercahaya, lebih tampan atau cantik daripada biasanya, serta lebih rupawan dan berkarisma. Demikian doa-doa Nabi Yusuf yang dapat dihafalkan dan diterapkan dalam keseharian agar wajah lebih bercahaya, terhindar dari musibah, memberantas hawa nafsu, dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi ujian. Nabi Yusuf alaihi salam ialah putra Nabi Yakub dan Ribka, serta cucu dari Ishak. Silsilah lengkapnya adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Asar bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfahzad bin Syam bin Nuh. Beliau memiliki 12 orang saudara dan merupakan anak ketujuh. Hanya Bunyamin yang merupakan saudara sekandungnya, tetapi ibu kandungnya wafat saat ia berusia 12 tahun. Nabi Yusuf lahir ke dunia saat usia Nabi Yakub mencapai 91 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Karena selain pintar, Nabi Yusuf alaihissalam juga dianugerahi 10 mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat masih kecil, ia pernah bermimpi melihat bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya, sehingga ia dilarang oleh ayahnya untuk menceritakan mimpi itu ke saudara-saudaranya karena takut akan menimbulkan perselisihan hubungan mereka. Menurut sang ayah, mimpi tersebut menunjukkan bahwa suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi orang besar dan diangkat menjadi Rasul Allah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak bungsu dari Nabi Yakub dan ia sangat disayangi oleh ayahnya. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan cemburu terhadapnya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berusia 17 tahun, ayahnya memintanya untuk pergi mencari kabar tentang saudara-saudaranya yang sedang merantau di suatu tempat. Namun, ketika sampai di sana, saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuhnya. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk membuangnya ke dalam sumur. Kemudian sekelompok orang yang sedang lewat di dekat sumur menemukan Nabi Yusuf alaihissalam di dalamnya dan menyelamatkannya. Mereka kemudian menjualnya sebagai budak ke Mesir kepada seorang penguasa yang bernama Aziz. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam mengalami banyak cobaan dan ujian, ia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap mengutamakan kesucian dan kejujuran dalam hidupnya.
Berkat ketukunan dan kebijaksanaannya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diangkat menjadi bendahara di Mesir dan mendapat kepercayaan penuh dari Raja Mesir. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha diceritakan dalam Al-Quran pada surah Yusuf ayat 12-36. Zulaikha adalah istri dari seorang menteri di istana Mesir yang jatuh cinta pada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam dan berusaha untuk memikatnya. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya dan memilih untuk berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan moral yang tinggi. Zulaikha merasa sakit hati karena ditolak dan berusaha untuk menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam dengan menuduhnya mencoba memperkosanya. Akibatnya, Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf berhasil keluar dari penjara dan diangkat sebagai wakil Raja Mesir setelah ia mampu menafsirkan mimpi yang menggambarkan kelaparan yang akan terjadi selama 7 tahun di Mesir. Kisah Nabi Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi dimulai ketika ia berada di Mesir setelah dijual oleh pedagang. Di sana, ia dijual kepada seorang pejabat istana Mesir dan diangkat menjadi pembantu di istana tersebut. Di sana, Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kecerdasannya dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Suatu hari, 2 orang tahanan yang bekerja di istana bermimpi dan meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Salah seorang dari mereka bermimpi bahwa ia memeras anggur dan meminumnya, sementara yang lain bermimpi bahwa ia membawa roti di atas kepala dan burung-burung memakannya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menafsirkan bahwa mimpi tersebut menunjukkan bahwa yang pertama akan diampuni dan yang kedua akan dihukum mati. Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir sendiri bermimpi dan merasa khawatir dengan makna mimpi tersebut. Raja kemudian meminta pembantunya untuk menafsirkan mimpinya, dan mereka tidak mampu melakukannya. Akhirnya, seseorang mengingatkan raja tentang kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka pun memanggilnya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menafsirkan bahwa mimpi raja tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan diikuti dengan 7 tahun kelaparan yang parah. Nabi Yusuf alaihissalam juga memberikan saran kepada raja untuk menyimpan makanan pada tahun-tahun kelimpahan agar bisa digunakan pada tahun-tahun kelaparan yang akan datang. Mimpi raja tersebut kemudian terjadi sesuai dengan penafsiran Nabi Yusuf alaihissalam, dan raja mengangkatnya menjadi bendahara kerajaan dan memberikan tanggung jawab untuk mengelola makanan selama periode kelimpahan dan kelaparan. Dengan begitu, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menunjukkan kecerdasannya dan kebijaksanaannya dalam menafsirkan mimpi dan membawa manfaat bagi orang banyak. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam memiliki mukjizat, yaitu berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang kelimpahan dan kelaparan, Raja Mesir mempercayakan Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengelola makanan pada periode kelimpahan dan kelaparan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam mengelola sumber daya, sehingga makanan tersedia cukup pada saat kelaparan dan rakyat tidak mengalami kelaparan yang parah. Karena keberhasilannya dalam mengelola makanan selama periode kelimpahan dan kelaparan, Raja Mesir kemudian menunjuk Nabi Yusuf alaihissalam sebagai wakil Raja Mesir. Dalam posisi ini, Nabi Yusuf terus menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasannya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil raja. Salah satu tugas terpenting yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam
sebagai wakil raja adalah menghadapi saudara-saudaranya yang datang dari Kanaan untuk meminta makanan selama masa kelaparan. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyadari bahwa orang yang mereka hadapi adalah saudara mereka sendiri, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun tidak mengenali mereka karena ia sudah lama meninggalkan Kanaan. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan sebuah ujian untuk saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka telah berubah dan meminta maaf atas perlakuan mereka yang dulu. Nabi Yusuf mengadakan ujian dengan menyembunyikan cawan perak di dalam tas mereka dan menuduh mereka mencuri cawan tersebut. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun merasa tidak bersalah. Namun setelah diperiksa, cawan tersebut ditemukan di dalam tas salah satu saudaranya. Setelah menyadari bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan merasa menyesal atas perlakuan mereka yang dulu, Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai saudara mereka yang lama hilang. Saudara Nabi Yusuf pun menyesali perbuatan mereka yang dulu dan meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan kembali dengan ayahnya, diawali oleh kedatangan saudaranya meminta persediaan makan. Nabi Yusuf pun terkejut karena bisa dipertemukan kembali dengan adik kesayangannya yang bernama Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah dan mengabari ayahnya bahwa Bunyamin tertahan di Mesir. Namun, Nabi Yakub justru mengatakan bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan saudaranya diminta datang kembali untuk menemuinya. Mereka pun menurutinya, dan alangkah terkejutnya bahwa Nabi Yusuf telah menjadi pembesar yang sukses di Mesir. Nabi Yusuf meminta saudaranya membawa pulang gamisnya dan menggosok kedua mata ayahnya agar bisa melihat kembali. Setelah Nabi Yakub sembuh, ia pun langsung berkunjung ke Mesir bersama istri dan ke-11 anaknya untuk melepas rindu kepada Nabi Yusuf. Akhirnya mereka dapat berkumpul kembali dan menikmati hari-hari bahagia bersama. Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha saat hidupnya terpuruk dan jatuh miskin karena ditinggal pergi suaminya. Kemudian Nabi Yusuf yang merasa iba pun akhirnya menikahi Zulaikha dan keduanya dikaruniai 2 orang anak. Kisah Nabi Yusuf konon ia hidup selama sekitar 120 tahun. Sebelum wafatnya, Allah menurunkan wahyu agar Nabi Yusuf menyerahkan cahaya dan hikmahnya kepada Babars bin Lewi bin Yakub. Dari situlah Nabi Yusuf berpesan bahwa keturunan Lewi nanti akan datang seorang bernama Musa yang akan menjadi penolongnya. Jenazah Nabi Yusuf sempat menjadi rebutan berbagai kelompok untuk dikebumikan di wilayahnya. Tapi akhirnya jenazah sang Nabi dimakamkan di Palestina. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran menyimpan banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini adalah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berserah diri dalam segala hal. Dalam menghadapi cobaan hidup, kita harus selalu bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang tetap sabar dan tawakal selama menghadapi berbagai ujian. Kesucian dan kejujuran merupakan ciri-ciri penting dalam diri seorang muslim. Nabi Yusuf alaihissalam menolak rayuan wanita majikannya karena ia memegang teguh nilai kesucian dan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya yang beriman dan bertakwa. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam mengalami banyak cobaan dan ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolongnya dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya.
kehidupan dunia hanya sementara dan kebaikan yang sejati adalah yang terdapat di akhirat. Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda oleh kekayaan dan kedudukan yang diberikan kepadanya oleh Raja Mesir. Ia tetap mengutamakan kebaikan akhirat dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan dan berbuat baik kepada orang lain adalah sikap mulia yang harus diteladani. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang pernah menzoliminya dan bahkan berusaha untuk mendamaikan hubungan mereka. Kedermawanan dan kebaikan hati selalu mendatangkan keberkahan dan kemuliaan. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai sosok yang dermawan dan memiliki hati yang baik, sehingga ia selalu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu tindakan yang paling mulia dalam Islam. Nabi Yusuf alaihissalam selalu berusaha untuk menghormati dan taat kepada orang tuanya, sehingga ia memperoleh kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal penting yang dapat dipetik adalah manusia harus mampu menerima segala cobaan dengan sabar, percaya dengan pertolongan Allah, dan memperjuangkan kebenaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya sobat. Baiklah sobat, itulah kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky.